kemudian lihat lagi perbedaannya, ya. Pertama, perbedaan dalam hal keberanian. Tadi saya katakan, orang yang punya kekuatan akidah itu dia menjadi berani dan menjadi tegar, kan gitu ya. Tadi saya katakan dia akan menjadi berani dan menjadi tegar. Tapi orang tidak punya kekuatan akidah itu menjadi penakut dan pelin-pelan, takut terus hidupnya. Lihat contohnya, contoh bahwa mereka tidak punya kekuatan akidah akhirnya jadi penakut. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-51 sampai ayat 52. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diperintahkan oleh Allah, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kalian itu tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinan, ya, mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, penolong atau pelindung kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, karena Yahudi Nasrani akan membela kepentingan mereka. Membela kepentingan mereka, tidak mungkin membela untuk kepentingan kalian. Tidak mungkin, ya. Kepentingan kita kan orang Islam. Kepentingan kita apa? Bagaimana tegaknya syariat Islam. Bisa nggak kita minta tolong sama orang kafir? Kita angkat dia jadi pimpinan, kemudian kita bilang, tolong dong perjuangkan tegaknya syariat Islam. Mau nggak dia? Nggak akan mau. Mereka akan membela untuk kepentingan mereka. Seperti di Papua, itu dijadikan kota Injil di Manokwari. Ketika mereka duduk di dalam kedudukan, kepentingan mereka yang akan mereka lakukan, menjadikan Manokwari itu sebagai kota Injil. Ya memang begitu. Nggak mungkin kita jadikan dia sebagai pimpinan memperjuangkan kepentingan kita, tidak akan. Ya, lihat saja sikap si Ahok itu, terus dia bermasalah. Ya, ba'duhum awliya'u ba'din. Maka Allah katakan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pimpinan, maka orang itu termasuk Yahudi Nasrani. Siapa yang mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pimpinan, maka orang itu termasuk golongan mereka, golongan Yahudi Nasrani. Ya, innallaha la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang zalim. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang zalim, orang yang salah dalam perkara kepemimpinan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, diantaranya tentang kepemimpinan, itu tidak akan diberi hidayah. Nah, ini pertama, di ayat 51, perhatikan. Di ayat 51 ini ada perintahnya seperti itu. Tapi lihat di ayat 52-nya. Ya, maka di ayat 52-nya dikatakan, fataral ladzina fi qulubihim maradun. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya, engkau akan lihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit apa? Penyakit cinta dunia. Engkau akan lihat orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu, yusari'una fihim, mereka malah cepat-cepat mendekati Yahudi Nasrani. Allah bilang jangan, mereka malah cepat-cepat mendekati Yahudi Nasrani. Yaquluna, sambil mereka berkata, dan mereka berkata apa? Nakhsha an tusibana dairah, kami takut nanti kami jadi susah. Nah, gitu. Itu perkataannya. Ya, ntar kita diembargo, nanti kita diisolasi, ntar kita dikucilkan. Berbagai macam alasan-alasan kepentingan duniawi. Begitu jawabannya. Takut betul. Mereka bilang, nakhsha an tusibana dairah, kami takut akan mendapat musibah gara-gara tidak membela Yahudi dan Nasrani. Lihat, takut betul, penuh dengan ketakutan. Ya, tapi coba bandingkan sekarang. Bandingkan bagaimana sikap orang beriman. Ya, ketika mereka diperintahkan satu perintah. Ini ada perintah, orang munafik begini sifatnya. Tapi kalau orang beriman, ketika menghadapi perintah itu bagaimana? Di dalam surat Al-Ahzab, perhatikan. Surat ke-33, ayat ke-22 sampai ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang beriman melihat, walamma ra'al mu'minuna, ketika orang-orang beriman menyaksikan al-ahzab. Al-ahzab itu tentara sekutu, golongan yang bersekutu.
pasukan. Al-Ahzab itu pasukan yang bersekutu. Kalau sekarang itu ibaratnya pasukan NATO, koalisi. Begitu, dari berbagai macam negara. Waktu itu umat Islam dihadapkan pada kondisi itu. Mereka dihadapkan kepada tentara Ahzab, tentara gabungan. Yahudi, Nasrani, Majusi, orang kafir, orang musyrik bersatu menyerang Islam. Apa yang terjadi? Para jamaah sekalian, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang beriman menyaksikan tentara gabungan itu hendak menyerang mereka, qalu, mereka berkata, orang beriman berkata apa? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan akhirnya datang. Kalau kita beriman, kita pasti diuji. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah, maha benar Rasulnya. Wa ma zadahum, tidak ada yang menambah pada diri mereka dengan peristiwa seperti itu illa imanau wa taslima, kecuali makin bertambah iman, kecuali makin berserah diri. Lihat itu. Itu bukannya malah jadi takut. Ketika berhadapan dengan tentara Ahzab, mereka bilang apa? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasul. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan akhirnya betul-betul datang. Siapa yang beriman pasti diuji. Wa sadaqallahu wa rasul. Maha benar Allah, maha benar Rasul, dan mereka tidak bergeming sedikit. Beda sekali, kontra. Dan ini tidak bisa direkayasa. Para jamaah sekalian, sikap-sikap seperti ini tidak bisa direkayasa. Gak bisa dikarang-karang. Kita pura-pura berani, mana bisa begitu? Ya kan? Menghadapi sebuah masalah, diberani-beraniin lah, gak bisa. Itu sangat tergantung dari kekuatan akidah seseorang. Bagaimana dia menyampaikan kebenaran, bagaimana dia bersikap. Ya, habis saya nggak enak lah. Itu orang-orang kafir aja kalau hari raya datang ke rumah saya, ngucapin selamat, saya nggak enak lah. Ya saya datang. Nah gitu. Itu memang nggak bisa dikarang-karang. Itu kekuatan akidah kita yang bicara. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak menjadi berubah kondisi mereka kecuali bertambah iman dan kemudian bertambah berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina, ya, rijalun shadaqu. Maka di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang benar imannya. Minal mu'minina rijalun shadaqu. Di antara orang beriman itu ada orang yang menepati imannya, janjinya. Ya. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah bahwa mereka beriman dan mempertahankan imannya. Akhirnya faminhum man qada nahbahu. Akhirnya ada yang betul-betul gugur mempertahankan iman. Wa minhum may yantadir. Sebagian ada yang menanti-nanti kapan gilirannya. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah komitmennya, mereka tidak pernah berubah ya idealisme. Mereka adalah orang-orang yang menepati imannya sehingga akhirnya ada yang gugur di atas iman, ada yang menanti-nanti kapan giliran mereka, dan mereka tidak pernah merubah janjinya. Agar Allah membalas orang yang jujur dengan kejujurannya, dan Allah akan mengazab orang yang munafik ya kalau Allah kehendaki atau menerima taubat mereka, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini pasti akan terjadi dalam hidup kita, para jamaah sekalian. Kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan, kepada masalah-masalah. Bagaimana kita bersikap itu sangat bergantung dari kekuatan akidah yang kita punya. Jadi bukan karena fisiknya besar. Meskipun fisiknya besar, pandai bela diri, tapi nggak punya akidah, tetap aja penakut. Ya kan? Itu orang memang pandai bela dirinya, fisiknya kekar, tapi nggak punya akidah. Coba aja, nggak bakal berani. Tapi meskipun kecil fisiknya, sakit-sakitan lagi, tapi akidahnya kuat, dia berani berhadapan dengan siapapun. Dia tetap akan mengatakan yang hak itu hak. Kuncinya ada pada kekuatan akidah. Itu yang jadi masalah. Ya. Kemudian contoh keberanian lagi. Contoh keberanian orang Islam. Di dalam surat ke-58 ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu abahum wa abnahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, radhiyallahu an
radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi di sini dikatakan kamu tidak akan dapati, para jamaah sekalian, sekali lagi saya katakan, surat ke-58, surat Al-Mujadilah ayat ke-22, ini cerita tentang peristiwa perang Badar. Ketika kaum muslimin berhadapan-hadapan di medan Badar. Apa yang terjadi? Di medan Badar itu ada yang berhadapan dengan bapaknya, ada yang berhadapan dengan anaknya, ada yang berhadapan dengan saudaranya, keluarganya. Para sahabat awalnya goncang menghadapi kondisi kayak gitu. Ya Rasulullah, itu orang yang kita kenal, itu bapak saya ya Rasulullah, itu anak saya, itu keluarga saya, bagaimana ya Rasulullah? Coba bayangkan, itu kalau kita yang hadapin, itu belum tentu kita bertahan. Bisa pulang kita, nggak kuat. Ini berhadapannya sudah lagi bukan di medan debat, ini di medan tempur, bayangkan. Kalau tidak membunuh, maka akan terbunuh. Bayangkan kondisinya sampai seperti itu. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan, la tajidu, kamu tidak akan dapati qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir, suatu kaum yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, yu'adduna man hadallahu wa rasulah, akan berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan terjadi kasih sayang itu. Walau kanu aba'uhum wa abnahum wa ikhwanuhum wa ashiratahum, meskipun yang menentang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya sendiri. Bayangkan, disitulah kekuatan akidah. Allah perintahkan itu yang lebih mereka jalankan daripada ikatan-ikatan lain. Dia rela melepaskan ikatan yang lain, ikatan kekeluargaan, ikatan nasab, ikatan kedunia, demi terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak bisa dikarang-karang yang seperti ini. Ini proses bagaimana kita membangun kekuatan akidah kita sehingga mampu berhadapan. Nah, kita aja kadang-kadang baru berhadapan di medan debat aja udah nggak berani, apalagi di medan tempur. Bayangkan, baru di medan debat aja kita udah ya serba salah. Padahal ini kondisinya lebih berat daripada itu. Jadi ini punya peran yang sangat menentukan di dalam proses iqamatuddin, dalam proses menegakkan agama, sejauh mana kekuatan akidah seseorang itu. Ya, jadi kalau kita taklim, kita kajian, sekian lama ngaji kok tetap cinta dunia juga, itu ada yang salah tuh ngajinya. Gimana bisa ngaji bertahun-tahun tetap aja cintanya sama dunia, sama logikanya, rasio, kok nggak cinta sama Islam, nggak cinta sama ya? Ustadznya salah tuh pasti. Ustadznya nggak beres itu pasti, masa bisa kayak begitu. Ya. Saya kasih contoh lagi, contoh ketegasan sekarang. Kalau tadi contoh keberanian, sekarang contoh ketegasan. Bagaimana bersikap tegas? Di dalam surat Al-Imran ayat ke-64, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi contoh ketika Rasulullah sudah hidup di Madinah, ya. Ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, sudah hijrah, di mana ketika itu Rasulullah bukan hanya sekedar sebagai nabi dan rasul. Rasul itu jadi kepala negara Madinah, ya, jadi presiden di Madinah. Ya, Rasul hidup bersama Yahudi, Nasrani, ya orang-orang Majusi dan sebagainya. Di situ ada orang Islam. Maka Rasulullah diperintahkan di ayat ini, para jamaah sekalian. Di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat ke-64, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah Muhammad, katakan kepada masyarakat hari itu, ya ahlal kitab, wahai Yahudi Nasrani, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kita bangun kesepakatan antara kami dan kamu, kita bangun kesepakatan terhadap sebuah kalimat yang sama yang nanti akan kita sepakati. Rasulullah di situ berperan sekaligus sebagai kepala negara, mengatur kehidupan masyarakat. Apa isi kesepakatannya? Lihat deh. Isi kesepakatan yang akan dibangun itu apa? Satu, alla na'budu illallah, kita tidak akan menyembah kecuali Allah. Kedua, wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kita tidak akan menjadikan orang-orang alim kita sebagai Tuhan selain Allah. Itu isi kesepakatannya kepada Yahudi Nasrani. Wahai Yahudi Nasrani, kita hidup di Madinah, mari kita bangun kesepakatan. Apa kesepakatannya? Tidak menyembah kecuali Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak menjadikan orang alim kita sebagai Tuhan selain Allah.
Kira-kira Yahudi Nasrani kalau ditawarin gitu mau nggak? Hah? Mau nggak? Terus kalau nggak mau gimana? Ya sudahlah, kalau nggak mau, maunya apa? Apa begitu? Hah? Fa'in tawallau, kalau mereka menolak, kalau mereka tidak mau membangun kesepakatan seperti ini, faqul syahadu bi anna muslimun. Katakan mereka, saya orang Islam. Gitu. Kamu nggak mau, silahkan. Kami ini orang Islam. Kami nggak mungkin melakukan kesyirikan. Tegas. Tidak kemudian habis nanti ada kabar kalau memaksakan syariat Islam nanti wilayah timur akan memisahkan diri. Wah, ya sudahlah, daripada misahan diri, ya sudahlah, kita kompromi aja. Akhirnya syariat Islam nggak tegak, wilayah timur lepas juga, kan nggak ada untungnya. Nggak begitu sikapnya. Lebih baik berpisah di atas kebenaran daripada bersatu di atas kebatilan. Begitu seorang muslim ketegasannya. Siapa yang tidak mau bersatu? Semua kita pengen bersatu. Tapi kalau dipaksa disuruh bersatu di atas kebatilan, di situ harusnya kemudian akidahnya berbicara. Kalian tidak mau seperti ini, silahkan. Kami ini orang Islam. Bukan kemudian ya sudah, kalau kalian nggak mau terus maunya apa? Nah begitu. Ya. Ini ayat, silakan baca di dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah, yaitu ketika Rasul sudah berada di Madinah dan menawarkan kesepakatan pada hari ini. Tapi beda dengan orang-orang yang tidak punya kekuatan akidah. Kerjanya apa? Kitmanul haq. Orang-orang yang tidak punya kekuatan akidah, kerjaannya suka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran disembunyikan terus. Ya, maka ketika ada orang tanya, ini bagaimana hukumnya? Boleh nggak? Memang sih nggak ada contohnya dalam Islam. Terus gimana? Ya nggak apa-apa gitu terus namanya. Nggak apa-apa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 175 dikatakan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 175 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang selalu menyembunyikan kebenaran. Orang-orang yang selalu menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan minal kitab, daripada Al-Quran. Wa yastaruna bihi samanan qalila, dan dia tukar ayat Allah itu dengan harga yang sedikit demi jabatan, kedudukan, ya demi fasilitas-fasilitas dunia. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang seperti itu tidak memakan kecuali memakan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mau bicara dengan orang-orang seperti ini nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan sucikan orang seperti ini. Walahum adzabun alim, dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Ulaikal ladzina iftaru ad-dalalata bil huda. Orang seperti ini adalah orang yang telah menukar, menjual. Ya, mereka membeli kesesatan, dia beli kesesatan dengan dia tukar dengan petunjuk itu. Wal adzaba bil maghfirah. Dia lebih memilih azab daripada ampunan Allah. Fama asbarahum 'alan nar. Bagaimana mereka bisa sabar terhadap neraka? Bagaimana mereka bisa sabar? Begitu berani mereka menentang Allah. Dan ini nanti kita lihat banyak orang-orang yang menukar-nukar ayat Allah dan menyembunyikan kebenaran. Dia bilang apa? Sudahlah, jadi orang Islam gak usah merasa benar sendiri, toh semua agama juga baik. Kan semua agama juga baik. Bedanya kita dengan orang kafir, katanya dia bilang, bedanya kita dengan orang kafir itu cuman beda masuk pintu surganya doang. Surganya sama, cuman pintunya aja beda. Gitu ditulis. Itu ada tokoh muslim begitu ngomong. Ya luar biasa ya. Hah? Masuk keluar lagi. Masuk keluar lagi. Iya, aneh juga itu ya. Jangan sebut kafir lah, ya sebutlah non muslim gitu. Karena nanti kalau kita lihat ayatnya, itu Allah yang bilang, bukan kita. Laqad kafara, sungguh telah kafir alladzina qalu innallaha huwal masihud Maryam. Siapa yang berkata Allah itu Isa bin Maryam, laqad kafara, sungguh telah kafir. Ayatnya tidak mengatakan laqad ghairal muslim, sungguh dia non muslim, tidak begitu. Ya, enggak ada. Jadi kadang-kadang orang suka banyak mendustakan atau menutup-nutupi kebenaran. Ini faktornya juga karena nggak punya kekuatan akidah. Jadi ya Islam tuh ditutup-tutupi,
disembunyikan demi prestise, demi menjaga aset, demi fasilitas dan seterusnya.